Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak kelas 6 SD Jatikarya 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya, anakku sekalian, hari ini jadwal pelajaran agama ya. Bapak akan berikan materi pada hari ini. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu, yaitu baca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya, anakku sekalian, ini kita masih pelajaran 8, senangnya berakhlak terpuji. Ya, kemarin sudah, yaitu berbaik sangka ya. Kemarin juga sudah nih beberapa gambar di Bapak jelaskan. Nah, sekarang kita masuk kepada simpati. Simpati itu artinya ada peduli dengan orang lain ya, begitu. Peduli itu, simpati itu peduli. Kemarin kalian sudah baca ya, sudah. Nah, ini contoh simpati ya, contohnya simpati. Mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Itu ini namanya ada rasa simpati. Jadi kalau ada teman kita ada curhat ya, ada kesusahan dan sebagainya, kita dengarkan, kalau bisa kita kasih solusi, kasih jalan keluar. Mungkin dia lagi sedang pusing, kemudian sedang ada masalah dan lain sebagainya, kita dengarkan, terus kemudian kita kasih jalan keluarnya supaya dia tidak tidak resah lagi ya, seperti itu. Terus memposisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Jadi ya ikut merasakan lah ya. Jadi kalau kita ada orang kesusahan itu ikut merasakan, itu ada rasa simpatinya begitu. Tapi kalau orang kesusahan kita kemudian nggak ada rasa simpati, kayaknya nggak peduli dan sebagainya, nanti juga orang begitu kalau kita kesusahan dan sebagainya. Kemudian C, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Ya, kalau kita nggak mau melakukan, ya kita juga jangan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Ya, seperti itu. Beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, dan alternatif lain ada menanyakan apa ada yang lain yang juga bisa. Ya, tentunya ini ada, kalau memang ada yang kita bisa bantu, kita bantu. Kalaupun nggak bisa, ya mungkin apa yang bisa kita bantu ya. Itu berarti itu ada rasa peduli, simpati kepada seorang. Nanti kita juga akan ada simpatikan ke orang lain ya, seperti itu. Selanjutnya bersikap toleran ya. Nah, toleran itu, ini toleransi itu saling menghormati ya. Ini Bapak singkat saja langsung kepada contoh toleran. Kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Nah, ini jadi kalau ada pendapat yang berbeda, apalagi diskusi ya, kita saling menghormati. Kalau kita lagi ngomong, teman kita dengarkan. Kalau teman kita lagi ngomong, kita dengarkan juga ya, apa yang disampaikan. Nah, kita dengarkan ya. Itu namanya saling toleran, menghormati. Kita tidak dapat membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Jadi jangan kita berisik di masjid, apalagi lagi sholat ya. Kadang sholat bercanda nggak boleh. Kalau sholat bercanda bukan dapat pahala, dapat dosa malah sekalian. Ya, seperti itu. Nah, itu jadi jangan membuat kegaduhan di masjid tempat ibadah ya, tempat ngaji dan sebagainya. Kita tidak memasang petasan yang memekakkan telinga karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Nah, ini
Kadang-kadang begitu, ini petasan, ini lebaran apa sebagainya, kita nggak peduli sama orang, terus toleran kita, ya seperti itu. Kadang-kadang petasan atau apa yang kecil, yang gede, bahkan yang suaranya sampai memekakan orang lain, nah itu ada bayi atau orang tua yang sakit jantung, nanti bisa meninggal dia, ya kaget karena kamu masang petasan. Kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan, karena teman-teman lain butuh ketenangan untuk belajar. Nah itu, jadi kalau guru lagi nerangin, perhatikan ya, teman-teman yang lain yang khusyuk perhatikan ya, kamu jangan bercanda ya, begitu. Jadi harus sama-sama toleran. Kita tidak hidupkan radio, VCD atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Nah, jangan ya, mentang-mentang kita punya audio yang bagus apa sebagainya, kemudian tetangga sampai kedengarannya, dikira ada hajatan. Nggak ada, teman di rumah aja. Kita tidak main gitar atau beduk di saat tetangga sedang istirahat ya. Orang pada istirahat, kita jangan ganggu, apalagi malam ya, gonjreng itu nggak boleh ganggu orang ya, seperti itu. Jadi jangan ganggu ketenangan orang lain yang sedang istirahat. Kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agamanya nggak boleh kita saling mengejek ya, di antara teman ataupun yang berbeda agama dan sebagainya, ataupun mengejek teman kita yang tidak mampu dan lain sebagainya, nggak boleh. Selanjutnya hidup rukun ya, malu baca. Contoh-contohnya apa? Setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. Tuh, kita kalau bicara jangan asal-asalan. Ya, kadang-kadang orang ngatain nggak tahu, sakit hati atau gimana ya, nggak boleh. Jadi kita harus bicara yang baik. Menghargai orang lain, orang tua, orang yang lebih tua, kakak adik, teman yang beragama lain, teman yang berasal dari daerah lain. Nah itu, sama teman, orang tua apa, kita saling menghargai, patuh ya. Yang kecil kita sayang, teman dan orang yang lebih tua kita harus menghargai ya. Berbicara baik, tidak dengan kata-kata yang kasar yang membuat orang marah atau sakit hati. Nggak boleh bicara itu yang baik-baik ya, jangan bicara kasar atau menyakiti orang lain ya. Kita juga kan nggak mau ya sakiti hati kita, nggak mau juga kan. Dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri, nggak boleh. Yang penting gue senang, yang lain orang lain mah terserah aja, nggak boleh begitu ya. Itu namanya egois itu artinya mementingkan diri sendiri ya, nggak boleh. Perbuatan wajib rukun, nah ini kita lewat saja. Selanjutnya hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan anggota keluarga. Nah ini contoh-contohnya, patuh kepada orang tua, memberi salam, minta izin, mencium tangan orang tua ketika akan berangkat. Nah ini biasa kan ya, cium tangan berangkat ke sekolah atau baru datang pulang sekolah. Mudahkan orang tua setelah selesai sholat. Nah ini nanti ditugasin nih doa nih setelah anak soleh nih ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kalau anak yang soleh itu selalu doakan orang tua setelah sholat. Perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh ya, tidak banyak menonton TV, banyak bermain, harus turuti. Jadi orang tua ini kan nasihatnya yang baik-baik ya, diturutin ya. Kata orang tua jangan main terus, jangan nonton TV mulu, atau jangan main HP mulu ya. Turutin ya, itu buat kebaikan kamu ya, seperti itu. Minta izin terlebih dahulu jika ingin bermain di rumah teman. Kalau mau kemana-mana bilang, supaya orang tua nggak nyariin ya. Nanti kalau kamu hilang beneran kan susah ya. Tapi kalau izin mana mainnya, teman dan lain sebagainya, itu berarti orang tua tahu kamu pergi dari rumah.
Perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti. Nah ini orang tua, kalau kamu bangun subuh bangun ya, terus kemudian sholat ya, terus kemudian mandi dan seterusnya ya. Contoh dan hormat patuh pada guru, ketika bertemu guru memberi salam pada guru, kita mencium tangannya. Nah ini juga guru sama, guru itu seperti orang tua kita. Orang tua kita di rumah ya orang tua kita, tapi orang tua kita di sekolah itu adalah guru. Sama hormatnya ya, cium tangan dan sebagainya ya. Mendengarkan penjelasan guru di kelas ya, kalau guru sedang menerangkan perhatikan, jangan bercanda. Saat belajar tidak banyak bercanda dalam kelas tuh, jangan banyak bercanda ya. Orang bercanda mulu nanti pelajarannya nggak dapet. Kalau khusyuk ya, fokus, nanti insya Allah dapat ilmu yang banyak. Tugas-tugas dari guru kerjakan tepat waktu ya, ada PR, ada apa, seperti sekarang belajar online, ada tugas langsung dikerjakan ya, seperti itu. Nasihat untuk kemajuan siswa harus dipatuhi. Nasihat apa dan sebagainya dari guru itu kita dengarkan dan kita patuhi. Larangan guru agar tidak mencoret-coret dinding kelas, tidak berkelahi dengan teman atau mengganggu teman di kelas hendaknya dipatuhi itu. Jadi banyak ya berapa nasihat guru itu. Dan coret-coret di dinding, di bangku dan sebagainya ya. Atau ganggu teman itu harus kita patuhi. Contoh hormat dan patuh kepada semua keluarga jika bertemu saudara famili yang lebih tua seperti nenek, kakek, paman dan kakak dan sebagainya, beri salam, mencium tangan. Nah ini ada kakek, nenek, famili, kakak dan sebagainya ya, cium tangan ya, seperti itu. Sama seperti orang tua. Mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga. Kalau ada nasihat dari nenek, kakek, kakak dan sebagainya, paman, itu dengarkan, itu nasihat yang baik ya, ikuti. Terhadap adik yang lebih muda hendaknya disayangi. Jadi kalau pada adik-adik kita yang punya adik atau siapa yang lebih kecil dari kita, itu kita sayangi, jangan kita musuhi. Tidak menghidupkan radio TV keras-keras di saat ada anggota keluarga, adik, kakak atau nenek yang sedang sakit. Jadi kalau di rumah ada orang yang sakit, adik, kakak, siapa, orang tua apalagi ya, gitu, kita tidak boleh membuat kegaduhan ya, ini akan terganggu ya. Ya itulah anakku sekalian ya materinya pada kesempatan ini. Nah tugas kalian yang pertama ini menulis rangkuman, ini aja nih, nulis rangkuman. Yang kedua tugasnya adalah doa ya anak soleh untuk orang tuanya, yaitu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah itu bentuk video atau bentuk pesan suara ya. Bapak ulang lagi. Jadi tugasnya menulis rangkuman, satu. Yang kedua adalah membaca doa untuk orang tua ya, doa anak soleh. Dari bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Nah itu ya, menulis rangkuman dan membaca doa untuk orang tua, kedua orang tua. Ya anakku sekalian, itulah materi pada kesempatan ini. Ini kalian udah mau ujian besok, ujian praktek ya, Rabu yang akan datang. Rabu yang akan datang adalah ujian praktek. Bapak udah terangkan prakteknya untuk agama, yaitu sholat subuh dan membaca Al-Quran surat pendek dari Al-Fatihah sampai At-Takasur ya, dalam bentuk video praktek sholatnya. Kalau sepertinya baca Qurannya bisa dengan pesan suara ya. Ya itu saja anakku sekalian materi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Kalian sudah kelas 6, dikit lagi ujian dan dikit lagi selesai kalian lulus ya. Mudah-mudahan kalian lulus semuanya.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.